Lanjutkan lagi nih, kalau mengenai zakat, jamaah pasti pernah dengar nggak kalau misalnya menahan zakat nih, rezeki kita bisa tertahan juga. Kita Alhamdulillah. tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam Siap. memang benar ya nahan zakat, rezeki juga tertahan. Oh, Kenapa masih banyak orang yang mepet-mepet bayar zakatnya kayak ditahan-tahan gitu Ustadz Syam? baik. Mohon penjelasannya Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta Afwan, guru-guru tafadhol. kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama adalah zakat itu kewajiban. Zakat itu hukumnya kewajiban. Yang namanya kewajiban, kalau dilakukan dapat pahala dan kalau ditinggalkan apalagi sampai diingkari dan diremehkan, itu bisa menjadikan seseorang kufur atau seseorang menjadi hamba Allah yang fasik. Tetap muslim statusnya, tapi dia termasuk pelaku dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat itu selalu bergandeng dengan sholat. Jadi kalau kita menjaga sholat kita, mestinya kita juga sangat memperhatikan yang namanya zakat ini. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Dan dua hal ini selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa. Orang pelit, orang kikir itu di dalam sebuah ungkapan, ya'ishu fid dunya aisyal fuqara. Mereka gaya hidupnya karena mereka miskin ya hidupnya hidup miskin. Tapi wa yuhasabu fil akhirah hisabal agniya. Tapi mereka akan dihisab di hari akhir itu seperti hisabnya orang kaya. Jadi udahlah di dunia tersiksa, nanti di akhirat tersiksa lagi. Kenapa? Karena dihisab seperti orang kaya. Kata dia, ya Allah saya nggak punya apa-apa, kok hisabku kayak orang kaya? Kok saya dihisab seperti orang yang kaya raya? Kata Allah, kamu memang punya sedikit, tapi kau sangat mencintainya, engkau tidak mau berbagi dengan hal tersebut. Maka subhanallah, bahayanya menjadi orang pelit. Yang keempat, berbicara tentang zakat, orang yang menahan-nahan zakatnya itu dimasukkan dalam golongan al-kabair. Apa itu al-kabair? Pelaku dosa-dosa besar. Maka subhanallah, menahan zakat termasuk daripada perilaku dosa besar yang dibutuhkan taubatan nasuha di dalamnya. Tidak bisa terhapuskan hanya dengan puasa di 10 Muharram. Tidak bisa terhapuskan dengan puasa 9, 10, 11 Muharram. Tidak bisa terhapuskan dengan puasa di bulan Dzulhijjah. Maka mohon ampun kepada Allah dengan membersihkan harta dengan zakat. Pertanyaan selanjutnya, bisakah zakat itu, menahan zakat itu menjadikan rezeki menjadi seret? Maka dalam Al-Quran disebutkan, وَمَا أَنْفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Apapun yang engkau keluarkan, ada kata nafkah. Pernah dijelaskan oleh guru kita di sini di panggung Islam itu Indah, Dr. Amir Faisal, bahwasanya nafkah itu adalah seperti keran. Ya seperti daripada sesuatu yang keluar. Kalau dia tidak keluar-keluar, maka itu tidak bisa terisi lagi. Jadi kalau ada orang tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan infaknya, tidak mengeluarkan sedekahnya, maka susah untuk terisi lagi. Jadi kayak toren air gitu ya. Itu kalau udah segitu, kalau nggak pernah keluarnya nggak mungkin terisi. Nggak mungkin isi lagi. Nggak mungkin Ya. terisi lagi. Maka subhanallah, bisakah tidak mengeluarkan zakat, menahan zakat, membuat rezeki menjadi seret, maka itu sangat bisa terjadi. Karena itu yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Namun jangan seperti ini. Mungkin kayak gini Sony, nanti ada orang yang berpikir gini, tetangga aku juga nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, kaya-kaya aja. Nah, Usahanya juga lancar-lancar Betul. aja. Karena ternyata rezeki itu bukan hanya berbentuk materi. Ada rezeki kesehatan yang sangat tinggi. Ada rezeki keimanan yang sangat tinggi. Bagaimana kita bisa menikmati uang yang sedikit tapi kita berbahagia. Kenapa? Karena ada keimanan dalam diri kita. Kita yakin bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala dan ada janji Allah dalam Al-Qur'an. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat. Namun ini butuh keimanan untuk meyakininya. Bisa saja Allah menggantinya di dunia, tapi yang pasti Allah menggantinya di akhirat. Jadi kalau mau yang pasti-pasti, maka Allah pasti akan menggantinya harta yang kita keluarkan di akhirat. Apalagi masalah zakat.
Karena masih ada yang nggak percaya konsep itu, Ustadz. Dari mana caranya ngeluarin terus bisa dapat lebih banyak gitu orang-orang. Iya, orang kalau berbagi itu semakin bahagia. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Engkau tidak akan bahagia sebelum mengeluarkan. Masya Allah, apalagi tadi Ustadz bilang apa harus yakin dengan iman itu ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Ustaz. Kita lanjut.